pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Ini adalah minggu yang baru di bulan yang baru. Kita menghadapi perjamuan kudus sekali lagi. Mari biar sungguh kita tetap terkagum akan karya Yesus bagi hidup kita. Itu sebabnya biar kita menaikkan pengucapan syukur kita pagi hari ini. Mari siapkan hidup kita, siapkan hati kita. Mari datang kepadanya dan naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Naikkan syukurku. Haleluya. Naikkan syukurku Tuhan atas kebaikan-Mu kami pagi hari ini. Kami ada bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami. Kami ada, kami berdiri saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan kami mau beria-ria di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Biar setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Mari berikan suara. Haleluya. Amen. Sebelum kita memuji Tuhan, bolehkah saudara mengatakan kepada kanan kiri saudara, aku mengalami kebaikan Tuhan. Aku mengalami kebaikan Tuhan. Yes. Amin. Dia sungguh menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kasih
nama Yesus. Karena di dalam namanya ada kuasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia perkasa, Allah yang perkasa. Dia
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Biar setiap kami terus terkagum akan Engkau Tuhan. Jesus. Akan pribadimu. Akan karyamu yang mulia. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Lord. Haleluya. Thank you, Lord. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau
duduk di tahta. Haleluya. Berkuasa selamanya. Jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Haleluya. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang percaya bahwa Allah itu baik? Boleh lambaikan tangan. Allah kita itu baik. Pagi hari ini ketika kita ditantang dengan persembahan, dengan perpuluhan, Tuhan seperti apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Tuhan seperti apa yang ada dalam pikiran saudara semua? Apakah Tuhan yang selalu menuntut? Atau Tuhan yang selalu memberi? Kenapa kita selalu berkata berikan yang terbaik kepada Tuhan? Pertama, karena Dia layak. Karena Dia layak. Kedua, karena semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan ini persembahan aku loh, kerja keras aku loh, keringat aku loh, air mata aku loh, ini semuanya. Seolah-olah kita menyombongkan diri, ini Tuhan, ini aku punya. Padahal kita lupa kalau semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Kekuatan kita, ide kita, pikiran kita, tenaga kita, air mata kita, semua berasal dari Tuhan. Sebabnya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari berikan yang terbaik. Daud berkata bahwa siapa kami sehingga kami bisa memberikan persembahan yang sukarela. Artinya gak ada paksaan, gak ada pergumulan. Kenapa kita bisa memberikan persembahan dengan sukarela? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan Tuhan menjamin masa depan kita. Sebaliknya kenapa orang begitu susah memberikan persembahan? Begitu bergumul ketika memberikan persembahan, membayar perpuluhan. Karena di dalam hati mereka berkata bahwa Tuhan itu gak cukup kebaikannya buat aku. Kalau aku kasih sekarang buat Tuhan, besok aku gak akan punya apa-apa. Tapi ketika kita percaya Tuhan sanggup menyediakan segala yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan segala yang kita perlukan, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela. Pagi hari tantangan buat setiap kita. Mau gak kita percaya Tuhan sekali lagi? Mau gak kita percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita? Di tengah segala persoalan, di tengah segala pergumulan, di tengah segala hal yang terjadi. Mau gak kita percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup menopang hidup kita? Pagi hari ini mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia layak menerima yang terbaik. Amin. Mari persembahan boleh jalan. Yang duduk
berkuasa untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa, kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Sudah tetap bersemangat pagi hari ini? Haleluya. Saya lihat juga ada muka-muka baru ya. Oleh saudara kita dari Jakarta. Ya, boleh berdiri sebentar, lambaikan tangan. Ya, jemaat silahkan sambut. Ya, ada Pak Teddy juga dan saudara Hosea. Boleh berdiri sebentar? Ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu Ibu Diana dipanggil pulang dan sudah dimakamkan dan sudah diumumkan juga kepada jemaat. Biar jemaat juga memberi penghiburan buat keluarga, amin. Om Teddy, Hosea biar tetap kuat. Ada lagi kah yang baru bertemu? Ada Pak Paulus juga. Biar diketahui jemaat yang lain, silakan berdiri. Walaupun udah baru kali ya. Haleluya. Sudah siap mendengar firman Allah? Masih ada lagi enggak kalau saya kelewatan nanti absennya kurang? Oh, ada saudara Linda di belakang, Dokter Linda. Dokter Linda sudah langsung terlibat ke pelayanan, langsung pegang sound system ya. Oke, kasih tepuk tangan juga dong. Kenapa saya menyebutkan nama-nama orang? Nanti akan saya jelaskan. Hari-hari ini saya sedang bergaul dengan banyak orang. Karena ada yang menantang kita. Tapi yang menantang saya tentu adalah firman Allah. Mari kita buka firman Allah di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 7. Kita sudah baca beberapa kali, namun saudara bilang kok gak selesai-selesai. Ada yang menarik sekali dari hal-hal ini. Yuk kita buka 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Pria ayat ganjil, wanita ayat genap, dan ayat 7 kita sama-sama. Siap ya, pria ayat ganjil, wanita ayat genap, ayat 7 kita sama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Wanita, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan sama-sama kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat ini bicara tentang hidup yang saleh. Hidup yang sungguh dirindukan semua orang. Kalau semua orang hidup saleh, dunia ini sungguh berbeda. Amin. Dan yang bisa hidup saleh menurut firman Tuhan hanya mereka yang memiliki kodrat ilahi. Sifat ilahi, DNA ilahi, benih ilahi, zoe-nya Tuhan, hidupnya Tuhan ada pada orang tersebut. Sehingga dia mampu beriman. Dimampukan untuk percaya kepada Tuhan. Namun ketika dia beriman, kata firman Allah, untuk hidup saleh ini nyata, untuk kodrat ilahi nyata, tambahkan kepada iman kebajikan. Dari iman, pistis, tambahkan
Kebajikan, kita sudah baca arete, kita udah baca kemarin ya, udah bahas. Nah dari kebajikan tambahkan pengetahuan, gnosis. Saya nggak akan ulang, saudara tinggal lihat di liputan di YouTube. Tambahkan pengetahuan, penguasaan diri, egreteia. Kita juga sudah bahas. Dan sekarang dari penguasaan diri tambahkan ketekunan. Bahasa Yunaninya hupomone. Dan masih ada kelanjutannya. Dari ketekunan tambah kesalehan. Kalau kita sudah didapatkan saleh, kita mampu mengasihi orang di sekitar kita, keluarga kita dengan benar. Bahkan kita bisa mampu, bukan hanya Philadelphia, mengasihi sesama keluarga, sesama seiman. Bahkan kita akan sampai kepada agape, mengasihi semua orang. Wow, ini firman Tuhan yang luar biasa. Saya katakan tadi, hari-hari ini saya sedang bergaul dengan banyak orang. Besok teman-teman hamba Tuhan datang ke tempat ini. Karena teman baik, akrab buat saya, kita ada pelayanan. Sekaligus kok mereka tahu ya, besok ulang tahun Ibu Gembala. Jadi mereka rame-rame mau ke sini. Tapi saya nggak hanya bertahun sama teman-teman yang satu profesi. Kemarin saya reuni dengan teman-teman dari satu kampus. Nah, kami punya satu perkumpulan diskusi dan aksi. Waktu itu bukan hanya diskusi, tapi demonstrasi. Itu kelompok yang paling kritis di kampus. Membicarakan kemasyarakatan. Nah dari mereka ada yang jadi pendeta, ada jadi anggota lembaga, salah satu lembaga tertinggi di negeri ini. Ada jadi pebisnis, ada yang jadi guru jadi rektor, macam-macam saudara. Tapi kemarin saya ketemu seseorang. Dia bertanya, Rudi, ngalamin gak sih, lo kan pendeta, ngalami tentang kalau bicara iman, kan harus percaya dulu. Tapi yang mau dipercaya ini bertentangan dengan otak, dengan rasio, dengan nalarmu. Ngalamin gak? Gimana caranya mendamaikan antara yang harus kamu yakini, harus percaya, padahal gak masuk akal. Gimana kejawabnya? Saya cuma menjawab satu, ya karena iman saya terbukti. Dia jadi, aku penasaran nih, kita harus ngomong panjang lebar. Ketika saya datang ke sana, saya lihat bukunya banyak banget. Saya lihat aktivitasnya luar biasa. Dia punya 3 rekening, salah satu rekening atas namanya bukan buat dia. Tapi dia membantu orang-orang yang diperlukan untuk dibantu. Rumahnya tersedia, terbuka untuk orang-orang yang mau belajar. For free. Kalau kegiatan sosial luar biasa. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Apakah kekristenan sebuah jalan hidup yang baik dan benar? Apakah kekristenan ini sungguh falsafah hidup yang baik dan benar? Ya kan? Nah karena saudara orang beriman, saudara orang percaya, saudara mengaku Kristen, saudara harus bisa bergumul dengan pertanyaan ini. Bahkan saudara harusnya bertanya begini, apakah kekristenan sungguh satu-satunya jawaban bagi kemanusiaan? Mungkin saudara gak pernah mikirin hal ini. Apakah kekristenan satu-satunya jalan keselamatan? Saya pengen saudara mengajar. Karena kemarin kita udah belajar. Dari iman tambahkan pengetahuan. Itu akan berdampak. Kalau memang kekristenan ini jalan satu-satunya keselamatan. Kalau memang kekristenan ini adalah sungguh-sungguh satu-satunya jawaban atas kemanusiaan. Sekarang kepada kita secara pribadi yang sudah berkeyakinan kepada Kristus.
apakah saya sungguh-sungguh hidup sesuai dengan jalan hidup ini? Hidup dengan falsafah ini, hidup dengan arah hidup Kristen. Apakah cara pandang hidup saya sudah Kristen benar enggak? Ini pertanyaan hidup dan mati. Ini pertanyaan yang sungguh. Tapi kalau kita belajar tadi dari iman, tambahkan pengetahuan dan segala macam, aduh, luar biasa. Tapi saudara jawab dulu, bisa jawab semua ini. Nah hari-hari ini itu yang saya bilang tadi. Saya nggak takut ketemu orang dengan berbagai ismenya, dengan berbagai keyakinannya. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Saya telah mengalaminya. Saya mau jemaat juga punya keyakinan seperti itu. Paulus katakan, aku nggak sembarang tinju. Wah, sekalian tinju lebam, tidak berdaya yang dia tinju bahasanya. Dia berlari tidak sembarang, dia mencapai garis akhir dan jadi pemenang. Hari-hari ini kalau saya khotbah panjang dari iman, kebajikan, penguasaan diri, dan hari ini saya akan bicara ketekunan. Saya mau saudara dapat lihat, kekristenan ini adalah sebuah jalan kehidupan. Sebuah pandangan hidup yang apa? Saya hidup olehnya dan saya hidup baginya. Ketika sudah bercermin, ini loh yang mengarahkan hidup saya. Ketika saudara lihat hidup saudara, saya terarah ke sini loh. Karena semua manusia harus memikirkan hal ini pada akhirnya. Kalau tidak, kita asal hidup saja. Enggak bedanya dengan binatang yang cuma insting, lapar, makan, capek, istirahat. Ya, musim kawin, kawin. Enggak, manusia lebih dari hal itu. Kita sudah pelajari tentang penguasaan diri. Akal harus menaklukkan nafsu. Amin. Lebih jauh lagi bahkan kita harus tunduk kepada roh kita. Nah kalau saudara punya cara pandang Kristen yang benar, saudara akan yakin bukan hanya di dunia ini, dengan orang-orang di sekitar saudara, bahkan dengan segala permasalahan. Bahkan saudara berani berdiri di pintu gerbang sorga. Ketika ada malaikat bertanya, apa dasarnya aku mengizinkan kamu masuk ke surga? Di mana saya ditugaskan. Bahkan kalau saudara bertemu dengan Yesus sendiri. Apa dasarnya aku izinkan engkau masuk ke surgaku? Saudara akan berdiri tegak. Karena saudara tahu jawaban. Menghadapi semua masalah kehidupan. Cara pandang Alkitab menolong kita untuk menghadapinya. Dan hari ini kita bicara tentang ketekunan. Kenapa ada kata ketekunan? Karena hidup adalah perjuangan. Yang setuju katakan amin. Hidup bukan sekedar perjuangan. Bahkan buat beberapa orang hidup adalah peperangan. Katakan amin. Hidup adalah antara mati dan hidup yang kita hadapi. Kenapa kita ketekun? Karena ketekunan yang membawa kita kepada keberhasilan. Tapi untuk berhasil, kita perlu tekun-tekun. Berarti ada sesuatu yang menghalangi kita. Ada gangguan, ada hambatan, ada ancaman, ada tantangan. Ada kesulitan, ada kesukaran di depan kita. Bahkan yang lebih parah, kalau kita ada kesukaran kita hadapi, itu masih level biasa. Tetapi kesukaran yang datang kepada kita lebih mengeri apa? Aniaya, penderitaan datang kepada kita. Beberapa orang hari-hari ini terintimidasi. Kenapa? Harga BBM, subsidi
sudah naik. Pak Presiden bilang tahun ini tahun sukar. Di kemudian hari gelap bahkan. Bangsa-bangsa rontok ekonominya. Kacau politiknya. Ada kesukaran ke depan. Daya beli kita masih kuat enggak? Tapi masih enggak saudara semangat bekerja? Masih enggak saudara semangat memberi yang terbaik kepada perusahaan saudara? Masih enggak saudara semangat untuk berkata bahwa usahaku akan menunjukkan hasil yang baik? Itu ditentukan oleh apa saudara? Ketekunan. Katakan bersama saya, ketekunan. Ketekunan bahasa Yunani hupomone. Kalau saudara mau catat-catat itu boleh, nggak dicatat juga nggak apa-apa. Nggak menentukan keselamatan. Tapi kalau sudah mau belajar lebih lanjut, jadi saudara hupomone. Ini artinya kita menghadapi perjuangan hidup, kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi kesulitan, bahkan aniaya dengan keberanian. Itu yang pertama. Kalau saudara sudah ciut hati, kecil kekuatan. Tapi kalau saudara sudah berani, entah engke kumaha atau kumaha engke, itu bahasa Ibrani yang lain. Saya terjemahkan. Entah itu gimana nanti atau nanti gimana. Tapi yang pertama saudara punya keberanian dulu. Dia berdoa apapun yang terjadi di bangsa kita, di hidup kita, kita harus menambahkan kepada iman kita ketekunan. Yang percaya katakan, karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ada yang berkata ketekunan ini adalah ratu dari segala kebajikan. Ya udah, supaya nggak terlalu bingung, nggak usah pakai ilustrasi itu. Tapi intinya itu sesuatu yang sangat baik. Bahasa Latinnya patensia. Tuh nanti lagi ke patient, sabar, panjang sabar. Tekun. Artinya apa? Secara sukarela menanggung penderitaan setiap hari. Demi kehormatan dan hal yang bermanfaat. Itu artinya ketekunan. Saudara rela, suka, siap menderita, bahkan setiap hari. Kenapa? Karena di baliknya ada kehormatan, di baliknya ada benefit. Ya enggak? Rela bangun pagi-pagi, enggak ada pegawai, enggak ada yang bantu. Saudara tetap semangat berusaha, semangat bekerja. Saingan begitu banyak. Pulang malam-malam kurang tidur, kurang istirahat. Bahkan kurang piknik. Mungkin itu yang sudah hadapi. Tapi kalau saudara tahu, saudara punya kehormatan. Aku enggak mau berleha-leha. Aku gak mau bersantai-santai, aku gak mau jadi peminta-minta. Tapi aku percaya bahkan usahaku itu akan membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Aku sedang merintis hari ini mungkin. Tapi akan membuahkan hasil. Yang paling pertama adalah kehormatan itu sendiri. Karena aku bekerja dengan tanganku sendiri. Namun kehormatan yang lain adalah ketika kita menghasilkan buah-buah. Suatu ketika tangan kita bukan di bawah, tapi tangan kita di atas. Penderitaan ini enggak hanya sifatnya lahiria atau batinia, bahkan bisa rohania.
Coba kita lihat ya. Kenapa kita mau menderita? Kenapa kita tekun menghadapi penderitaan? Itu sekali lagi saya katakan tadi. Ada kehormatan dan ada benefit. Saya nggak tahu penderitaan apa yang saudara alami, tapi saudara mau nggak bertekun di sana? Kita lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama, coba saudara lihat Ayub. Bagaimana dia bersikap tekun. Bukan berarti Ayub nggak sedih, nggak murung. Bahkan mungkin dikatakan dia berkabung. Dia mungkin bukan hanya kelihatan sedih, tapi dia menangis, dia mengerang bahkan. Tetapi apa saudara? Ia sabar menanggung penderitaan. Makanya ada satu kitab panjang sekali, 42 pasal. Tentang ketekunan. Dari Ayub kita belajar ketika seseorang sungguh-sungguh mengalami berbagai hal yang sulit. Saya berkata, nggak punya koneksi, nggak punya modal, lingkungan nggak menunjang. Kok materinya susah banget, di luar kemampuan saya rasanya, di luar kendali saya. Tetapi dia mengesampingkan berbagai kepedihan, kesakitan, kesukaran. Kalau secara rohani buat Ayub, dia lakukan semua itu demi Allah, demi Tuhan. Saudara harus cari alasan ketekunan saudara. Bukan sekedar supaya nyaman. Tapi seringkali tadi saya katakan demi sebuah kehormatan. Kalau Ayub kehormatan Allah. Kehormatan dirinya. Kehormatan keluarganya. Haleluya. Persiapkan khotbah ini saudara, bukan berarti saya sudah bebas. Saya dengan istri saya sedang bergumul. Ketika ngedengar teman juga sedang bergumul. Wah, kita punya kelas yang sama ya, kelas ketekunan. Bukan hanya keringat yang dikeluarkan. Bukan hanya air mata yang dikeluarkan. Kadang-kadang udah di luar pikiran, di luar nalar. Tapi puji Tuhan, sekali lagi karena kita punya Allah, amin. Itu membuktikan kita beriman. Yang beriman lambaikan tangan. Berarti ketekunan ini buat saya dan saudara. Amin. Apapun yang kita hadapi hari ini, karena kita mengenal Allah. Demi kemuliaannya. Bahkan demi kemuliaan kodrat ilahinya yang diberikan kepada kita. Bahkan ketika kita berusaha. Ketika kita menang lewat penderitaan. Kita terus tekun. Kita menghasilkan buah-buah. Dan itu dikecap oleh pasangan kita. Oleh anak-anak kita. Oleh keluarga kita. Oleh orang-orang di dekat kita. Benefitnya harus mereka rasakan. Ada orang bergumul dengan ketekunan. Penderitaannya bukan penderitaan fisik. Tapi penderitaan batin. Malu. Gengsi. Nah, itu penderitaan yang lebih sulit. Dari sekedar penderitaan capek. Lelah. Lelah fisik itu memang melelahkan. Tapi kalau sudah lelah secara emosi. Lelah secara mental. Tapi ada firman Tuhan, tetap tekun. Bisa katakan amin? Memenangkan hati
hati istri, memenangkan hati suami, memenangkan hati keluarga. Kadang-kadang perlu ketekunan. Bukan kadang-kadang, selalu perlu ketekunan. Dan itu seringkali penderitaan bukan sekedar penderitaan fisik. Penderitaan dompet juga ya. Terus rela berkorban. Tapi yang seringkali yang lebih sulit itu penderitaan. Dia yang salah, gue yang minta maaf. Itu gak mudah. Itu gak mudah. Saya yang diperlakukan buruk. Tetapi kenapa saya yang dituntut untuk berlaku baik? Karena kita punya jalan hidup yang berbeda. Kita mau taati perintah Tuhan. Amin. Hupomone, ketekunan, bukan hanya berarti kita menerima dan menanggung segala sesuatu. Tetapi ketika kita menanggung segala sesuatu itu, kenapa? Karena ada pandangan ke depan. Ada arah yang kita lihat. Di balik beban saya, di balik kuk saya, ada satu arah yang saya sedang capai. Itu saudara, ya. Saudara, contoh yang berikutnya adalah orang Roma. Kita lihat di Roma pasal 5, mari buka Alkitab saudara. Ini mengarahkan kenapa? Bukan hanya kuat, menerima, rela, tekun, menanggung segala sesuatu. Itu yang saya bilang tadi, perjuangan, penderitaan, kesukaran, aniaya. Tetapi dia punya cara pandang ke depan. Coba lihat Roma 5, 1-5. Berkata seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita jadi orang beriman, ini yang akan kita alami. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pandangan kita ke depan, kenapa? Karena kita punya pengharapan. Bermegah dalam pengharapan, kita akan terima kemuliaan Allah. Lewati perjuangan, kesulitan, kesukaran, aniaya, kita tanggung, kita tekun. Kenapa? Karena kita bermegah. Ada kemuliaan Allah. Apa jadinya saudara lebih penting dari apa yang saudara miliki? Apa yang menempel dari saudara? Karena apa jadinya saudara yang melayakkan saudara, yang memantaskan saudara untuk semua hal yang menempel sama saudara. Kalau mental saya seorang satria, seorang knight, seorang pejuang, mental saya seorang jenderal, mental saya inilah yang melayakkan saya. Di pundak saya ada bintang. Mengerti saudara? Kita bisa beli seragam di luar sana. Dengan segala atributnya. Mau bintang 1 sampai bintang 7 kalau mau. Tapi apakah kita layak memakainya? Ngerti maksud saya saudara? Ketika seorang CEO memakai Mercy yang terbaru. Harganya sekarang 3-4 miliar. Karena memang cocok buat dia gitu loh. Tapi untuk memiliki Mercy yang seperti itu, orang bisa korupsi. Ngerti gak saudara? Nah apa jadinya kita? Nah itu pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah ini kodrat ilahi yang nyata dalam hidup kita. Nah, coba kita lihat. Tapi untuk sampai ke sana, coba lihat ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja.
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Satu sisi kita bermegah kepada pengharapan akan kemuliaan Allah, tapi harus bareng, kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Ternyata untuk mencapai kemuliaan Allah, lewati jalur kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi kalau kita menghadapi kesengsaraan, kalau kita menghadapi kesulitan, kalau kita menghadapi tantangan hidup ini, entah langsung tidak langsung, itu dimaksudkan Allah untuk ketekunan kita. Amin. Mari katakan bersama saya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan dan dipanggil sesuai rencananya. Amin. Segala sesuatu itu termasuk tantangan, termasuk hambatan, gangguan, ancaman, termasuk kesulitan, termasuk aniaya. Supaya apa? Setelah kita tekun, ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji pengharapan. Lihat tadi, bermegah kepada pengharapan. Kenapa saudara gairah ikut Tuhan? Kenapa? Oh, karena penuh pengharapan. Tapi pengharapan ini muncul setelah penderitaan dulu. Setelah tekun, lewati penderitaan, muncul pengharapan itu. Kita lihat ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita mulai mengerti kasih Allah. Kita mulai bisa menunjukkan kasih kita. Nanti saya akan baca selanjutnya. Kelanjutan dari ayatnya. Tapi saudara lihat. Bayangkan orang Roma. Kapan persisnya mereka dianiaya oleh Kaisar Nero. Di arena mereka berhadapan. Bukan dengan algojo lagi. Mereka berhadapan dengan binatang buas. Tapi mereka dengan sukacita. Dengan keberanian, keteguhan hati. Kota Roma menjadi terang benderang secara harafiah. Karena orang Kristen dibakar, digantung di tiang gantungan dan dibakar menerangi kota Roma. Saya percaya kalau mereka nggak kenal firman ini, mereka nggak akan sanggup menjalaninya. Kalau lihat orang Roma, bagaimana penderitaan kita hari ini? Seberapa berat penderitaan kita hari ini? Kalau penderitaan kecil kita sudah menyerah, berarti kita mesti kenal lagi firman Tuhan. Kenali lagi kodrat ilahi di dalammu. Kenali lagi dirimu di dalam Kristus. Bisa katakan amin? Katakan bersama saya, segala perkara dapat cakap, ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku untuk bertekun. Katakan menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, bahkan menghadapi aniaya. Haleluya. Tuhan tolong kita. Supaya kuasa Kristus nyata dalam hidup kita. Tadi kita udah lihat Ayub. Kita lihat orang Roma. Lihat orang Korintus. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 19. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 19 berkata. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada banyak orang hari-hari ini. Manusia lahiriahnya kelihatan baik-baik saja. Bahkan secara emosi kelihatan baik-baik. Tapi manusia batinnya kerdil. Kompromi dengan dosa. Tidak berintegritas.
Kenapa orang selingkuh? Kenapa orang korupsi? Karena di luarnya tampilan baik, tapi di dalamnya manusia batinnya bobrok. Bagaimana supaya manusia batinnya kita terus terbangun? Ayat 17. Sebab penderitaan. Katakan penderitaan. Tapi di sini cuma disebut penderitaan ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Katakan kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Itu yang saya bilang tadi. Hupomone itu bukan hanya rela menanggung, rela memikul kesukaran, kesulitan, aniaya, perjuangan hidup. Karena dia punya visi ke depan. Dia memandang ke depan. Dan ayat ini menjelaskan, kemuliaan kekal jauh lebih besar dari penderitaan. 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudara merintis itu sementara. Tapi ketika perusahaan saudara sudah cuan, itu akan lebih panjang. Amin. Berdampaknya tuh buat saudara, buat anak saudara, keluarga saudara. Itu hal-hal yang lahiriah. Apalagi hal yang rohani. Bisa katakan amin. Jadi saya sedang menantang cara pandang hidup saudara. Kalau hari-hari ini saudara kompromi, tidak bisa menguasai diri. Orang Yunani menggambarkan hidup manusia itu ada 3. Kepala, hati, perut dan di bawahnya. Manusia lahiriah dikendalikan oleh nafsunya. Nafsu makan sama nafsu seksnya. Tapi dia harusnya punya kepala. Dia harusnya punya nalar. Aku harus kendalikan ini. Oh, aku harus berpikir surga minded. Gimana jembatannya? Gunakan hati. Gimana menyimbangkan kepala dengan perut? Kepala dengan penis? Gunakan hati. Saudara, ketika orang Korintus melihat hal ini, mereka rela menderita. Haleluya. Satu contoh terakhir tentang ketekunan. Dan saya percaya ini contoh yang paling baik. Bukan hanya Ayub yang menderita dan tekun. Bukan hanya orang Roma, bukan hanya orang Korintus. Orang Korintus itu hidup di tengah penyembahan berhala. Artinya lingkungannya sangat gak mendukung. Tapi mereka tetap mau belajar hal ini. Contoh kita yang paling luar biasa tentu adalah Yesus sendiri. Dalam kitab Ibrani, coba kita buka. Haleluya. Ibrani pasal 12. Ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 2 kita baca sama-sama. Beri tanda di Alkitab saudara. Nah ini penting sekali saudara. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang apa? Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
baru di Taman Getsemani aja Yesus sudah berkata, Bapa, kalau boleh jauhkan cawan penderitaan ini. Dia berdoa sekali lagi, Bapa kalau boleh jauhkan cawan penderitaan ini. Dia semakin bersungguh-sungguh. Dia berkeringat, berpeluh. Dan bukan hanya keringat dingin saja kalau orang ketakutan. Bahkan berpeluh darah saudara. Artinya secara kemanusiaan begitu berat secara mental dia terima. Tapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dan itu sebabnya dia tekun memikul salib. Hupomone, ketekunan Kristen ini adalah keberanian untuk menerima segala sesuatu yang diberikan oleh kehidupan kepada kita. Perjuangannya, penderitaannya, kesukarannya, bahkan aniayanya. Keberanian menerima segala sesuatu itu yang diberikan kehidupan kita. Dan apa saudara? Kita dapat mengubah kejadian yang terburuk, yang menyakitkan, yang mengecewakan, menuju jalan kehidupan. Menuju jalan yang lurus, menuju jalan kemuliaan. Gimana lagunya? Via Dolorosa. Kalimat pertamanya, down city of, ada Via Dolorosa. Itulah jalan salib. Jalan penderitaan. Tapi hanya karena jalan penderitaan itu menjadi jalan keselamatan. Menjadi jalan damai sejahtera. Menjadi jalan kesembuhan. Menjadi jalan keberkatan. Itulah jalan yang dipilih Yesus untuk menyelesaikan keberdosaan kita. Menyelesaikan pemberontakan kita. Menyelesaikan kutuk yang kita terima. Menyelesaikan sakit penyakit kita. Menyelesaikan kebobrokan kita. Itulah jalan penderitaan. Saya berdoa. Ini sungguh menawan hidup saudara. Jalan Kristen adalah ketika Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku? Ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, kemudian mengikut aku. Pada satu waktu saudara akan berkata, bukan orang lain yang harus menilai kekristenan saya, tapi saya sendiri yang harus menilai kekristenan saya. Apa jalan hidup yang saya pilih? Apa pandangan hidup yang saya terapkan dari hidup saya? Apa yang menuntun keyakinan saya? Yang menuntun tindakan saya? Yang menuntun pikiran saya? Yang menuntun perkataan saya? Yang menuntun perbuatan saya? Itulah jalan hidup saya. Apakah sesuai enggak dengan firman Allah? Tapi sekalipun kita mengalami penderitaan, saudara menjadi yakin ujungnya adalah kemuliaan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Oh, haleluya. Arah mana dari hidup saudara yang saudara pilih? Perjamuan. Ya. Arah mana hidup yang saudara pilih?
Pandangan hidup apa yang mengontrol hidup saudara? Haleluya. Kenapa seorang Kristen tidak hidup dengan gairah, dengan semangat, dengan pengharapan akan kemuliaan, sekalipun ada banyak kesulitan? Karena mungkin cara pandangnya belum alkitabiah. Dia belum menambahkan imannya, pengetahuan kebajikan penguasaan diri ketekunan. Nanti kita belajar kesalehan, nanti kita belajar Philadelphia, kita belajar agape. Mungkin cara pandang hidupnya belum benar. Tapi biar pagi hari ini Tuhan menolong kita untuk memandang ke satu bukit. Di balik bukit itu, di atas bukit itu ada satu pribadi yang memikul salibnya dengan tekun. Katakan, pada satu bukit, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Lihatlah bukit tengkorak, lihatlah bukit penderitaan itu. Lihatlah kayu palang itu, kayu penderitaan. Tapi di balik semua itu ada kemuliaan. Jadikan pujian ini. Ada satu bukit jauh dari sini, Lihat salib Tuhan berdiri. Katakan, potong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan telah berdiri. nyanyikan dari awal, katakan, pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan telah berdiri. Ku datang pada salib itu. Katakan, Ku lihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Oh, sana ku dapat ampun dosa. ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib Yesus. Ku lihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Tidak ada keselamatan kalau tidak ada pengorbanan. Tidak ada mahkota
tanpa salib. Saya berdoa cara pandang hidup kita, para pengikut Yesus, yang mau mengikut Yesus harus siap menyangkali diri dan memikul salib. Memikul sampai tuntas. Sampai kehinaan digantikan kemuliaan. Sampai semua hal yang buruk digantikan kebaikan. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang harus kita tanggung, biar ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita beroleh kekuatan yang baru. Amin. Jangan minta gangguan, hambatan, ancaman, tantangan berlalu kalau bukan kehendak Tuhan. Berdoalah seperti Yesus. Kalau boleh jauhkan hal ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kalau ada orang-orang muda harus menanggung beban, itu baik bagimu. Kalau ada orang-orang tua harus menanggung beban, penderitaan, bahkan aniaya, itu baik bagi kita. Karena itu akan mendatangkan kemuliaan. Namun kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Itu sebabnya ketika saudara mengambil roti dan air anggur nanti sebagai korban Yesus lewat tubuh dan darahnya, katakan, Tuhan, aku mau bersekutu dengan penderitaan. Aku menjadi sama dengan kematianmu, namun aku juga menjadi sama dengan kebangkitan. Amin. Bangkitkan iman saudara. Apapun pergumulan penderitaan saudara, ada kekuatan Tuhan yang memberi kau kemampuan, ketekunan, supaya engkau boleh berhasil dan engkau boleh bermegah dalam pengharapan. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan buat roti dan air anggur ini. Kami percaya kepada tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Kami percaya kepada darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Itu adalah jalan penderitaan, namun untuk keselamatan kami. Biar pagi hari ini izinkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini adalah peringatan akan korban-Mu. Ini adalah ucapan syukur kami. Percaya kami kepada jalan pengorbanan-Mu. Kami mengingat dan merayakannya. Bahkan ini ada teladan bagi kami menghadapi kesulitan hidup. Tentu tidak pernah sebanding dengan pengorbanan-Mu, dengan penderitaan-Mu, dengan aniaya yang kau terima. Namun kami percaya ada kuasa yang kau akan salurkan bagi kami dalam persekutuan pagi hari ini. Kuduskan roti dan air anggur ini. Kuduskan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Sebelum makan, dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti lebih tinggi lagi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan percaya tubuh Tuhan diserahkan bagi kita. Mari makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari pegang cawan dengan tangan kanan. Sebelum minum, dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan percaya darah Yesus dicurahkan bagi kita. Ia kehilangan darahnya, Ia kehilangan nyawanya untuk penebusan kita. Mari minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan ucapan syukur kepada Dia pagi hari ini. Haleluya. 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 Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Engkau teladanku. Engkau kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Terpuji. Biar mataku tertuju padamu. Biar mataku tertuju padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama. Terima kasih. Biar sekarang yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang miskin diubah jadi kaya. Biar berkat Tuhan yang telah diselesaikannya di Bukit Golgota menjadi bagian saudara. Sekarang sebelum pulang tadakan kedua belah tangan. Terimalah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwamu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Diperlengkapinya engkau dengan kekuatan surgawi untuk sanggup menanggung segala perkara. Dibuatnya engkau menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Bahkan Tuhan mengutus kita untuk menyatakan ketekunan di dunia ini, biar menghasilkan sukacita, menghasilkan kehormatan, dan menghasilkan kemuliaan Allah. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang memutuskan untuk tekun dalam hidupnya, katakan Amin. mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Beri salam kiri kanan, katakan aku melihat ketekunan di matamu. Haleluya.